Aduh, saya kecekik, Bu. Saya kan cuma mau buat tugas video doang. Iya, video untuk tugas komputerisasi lingkungan dan bisnis. Tahu nggak sih apa itu teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis? I don't know lah. Tapi lepasin saya dulu dong, Bu. Saya kan bisa jelasin. Yuk, saya jelasin. Teknologi merupakan alat, teknik, atau cara yang dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi lebih ringan, lebih cepat, dan lebih baik. Saat ini, kehidupan meletakkan teknologi informasi sebagai bahan dari kehidupan manusia kapan saja dan di mana saja, termasuk komputer, internet, yang sudah mulai merasakan bahwa sekumpulan kebutuhannya dapat dibantu oleh teknologi tertentu. Peran teknologi dan komunikasi bisnis. Dalam dunia bisnis, teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau biasa dikenal dengan e-commerce. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis ditandai dengan maraknya berbagai toko online di sosial media seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Teknologi memberikan berbagai pilihan dalam melakukan komunikasi bisnis. Untuk membantu melakukan pemilihan teknologi komunikasi, Bob dan Thiel memberi pedoman yaitu 1. Harapan penerima pesan, 2. Waktu dan biaya, 3. Sifat pesan, 4. Perlunya penyajian. Menentukan saluran dan media komunikasi. Pertama, media komunikasi dibagi berdasarkan jangkauannya, itu media antar pribadi yang bersifat langsung dan media massa yang menjangkau banyak orang. Kedua, berdasarkan bentuknya, yaitu media cetak seperti koran, lalu media audio atau visual seperti TV. Terakhir, media internet yang menggabungkan teks, suara, gambar, dan video menjadi satu disebut multimedia. Contohnya media sosial dan YouTube. Penggolongan media komunikasi. Media massa menurut jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu elektronik dan cetak. Menurut keteraturan penyampaian pesannya terbagi menjadi dua juga, yaitu teratur atau periodik dan tidak teratur atau non-periodik. Penggolongan media periklanan dapat diukur menurut efektivitasnya. 1. Above the line, yaitu media yang dapat diukur efektivitasnya seperti majalah, radio, televisi, surat kabar, dan outdoor. Yang kedua, ada below the line, yaitu media yang sulit diukur efektivitasnya seperti poster, brosur, dan spanduk. Pengaruh teknologi dalam komunikasi dan bisnis. Yang pertama, perkembangan teknologi telah mengubah komunikasi dalam bisnis dan menghadirkan tantangan baru. Pengaruh positif teknologi akan diuraikan sebagai manfaat dan pengaruh negatif teknologi akan diuraikan sebagai kelemahan. Era globalisasi, perkembangan teknologi telah berkembang luar biasa hebatnya, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, bahkan dari sumber daya manusia yang memperdayagunakannya. Saat ini, kehidupan manusia mulai bergeser ke komputasi persuasif. Suatu kehidupan yang meletakkan teknologi informasi sebagai bagian dari kehidupan manusia, kapan dan di mana saja. Hal ini dapat dilihat dari perilaku manusia yang sudah mulai terbiasa dengan komputer, sudah mulai terbiasa dengan internet, dan sudah mulai terbiasa merasakan bahwa sekumpulan kebutuhannya dapat dibantu oleh teknologi informasi. Nah, manfaat teknologi komunikasi adalah yang pertama meningkatkan aliran komunikasi, yang kedua mempermudahkan komunikasi, yang ketiga mengubah struktur organisasi, dan yang terakhir menurunkan biaya komunikasi. Teknologi dalam komunikasi tertulis. Komunikasi bisnis pada umumnya bersifat resmi. Pesan bisnis bisa dikomunikasikan secara lisan atau tertulis. Pesan-pesan terpenting biasanya dikomunikasikan dengan dokumen tertulis. Dokumen tertulis dapat ditulis dengan tangan, diketik dengan mesin ketik manual atau elektronik, dicetak dalam bentuk printout atau menggunakan email. Saat ini, hampir setiap perusahaan telah menyediakan berbagai alat bantu berupa hardware dan software komputer untuk melakukan komunikasi bisnis tertulis. Word Processor merupakan salah satu software yang banyak dipergunakan sebagai pengolahan kata atau teks.
word processor yang ada saat ini bukan lagi hanya sekedar sebagai pengganti mesin tik, tetapi sudah mampu memadukan antara teks dengan seperti handset, gambar, atau grafik. Di samping itu, pembuatan satu dokumen dapat dilakukan secara bersama-sama atau sharing dan memudahkan proses editing. Teknologi dalam komunikasi lisan. Yang pertama ada telekonferensi, yaitu dapat membantu berlangsungnya pertemuan antara beberapa orang yang berada di wilayah yang berjauhan. Yang kedua, ada presentation system. Dibagi menjadi 4, yaitu ada overhead projector, slide projector, direct projector, dan LCD projector. Yang terakhir, ada kelebihan teknologi komunikasi, terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada kelebihan informasi, yaitu kemajuan teknologi telah memampukan pekerjaan untuk mengakses semua informasi yang diinginkan, seperti informasi yang mengalir dengan cepat melalui fax, telepon, voicemail, radio, televisi, koran, dan internet. Yang kedua, ada keamanan data. Sebelum menggunakan komputer, file dokumen perusahaan biasanya dibuat dalam bentuk kertas dan disimpan di ruangan yang terkunci. Yang ketiga, privasi informasi dan produktivitas karyawan, yaitu menganggap bahwa email bersifat amat pribadi merupakan hal yang keliru. Teknologi telah memungkinkan perpindahan email secara cepat. Email seringkali terkirim kepada orang yang tidak tepat. Yang keempat, ada kurangnya hubungan antar individu. Alat bantu memberikan banyak kemudahan dalam berkomunikasi. Frekuensi berkomunikasi secara langsung atau tatap muka menjadi semakin berkurang. Hal itu disebabkan berkurangnya kepuasan hubungan sosial antar individu itu. Itulah penjelasan dari kelompok kami, Ubur-ubur ikan lele. Terima kasih, Le.